Risetnya setahun, kemudian kita syuting 10 hari. 10 hari? Iya. Rasanya nggak seperti 10 hari ya. Luar biasa loh ini. Saya gini, pertama mengikuti ceritanya itu sempat di awal agak khawatir ini kira-kira arahnya kemana ya, arah ceritanya dan lain. Ternyata tidak bisa detach, nggak bisa lepas dari figur yang dibawa. Kita nggak bisa lepas, ikut terus. Dan itu nggak tahu ini untuk orang yang pertama kali membuat film rasanya hebat sekali ya, Astrida bisa bikin seperti itu. Dokumenter ini ya paling nggak membuat kita lebih sadar bahwa jangan melihat Papua dari perspektif orang luar Papua. Sudah saatnya kita melihat Papua dan solusi-solusi Papua harus benar-benar juga genuine dari Papua. Seperti juga bagaimana membuat dokumenter ini. Dokumenter ini kan hanya bisa dilakukan juga karena Astrida tinggal di sana, memahami persis. Terus yang kedua soal cara kita melihat. Saya kebetulan lagi ngurusin pendidikan ya sekarang. Jadi sepanjang film yang tadi mikir gimana menyelesaikan masalah ini gitu ya. Kira-kira ini kan challenge tersendiri gitu. Jadi pendidikan kita ini, Mas Wimar, asumsi utamanya adalah urban high density populations dan mudah dijangkau. Sementara begitu lihat Papua ini tersebar, low density, terus bagaimana menyelenggarakan pendidikan buat teman-teman di sana. Sepanjang film tadi saya main ini beresinnya gimana nih soal pendidikannya gitu. Kan boleh saya lihat dari perspektif pendidikannya itu. Kelihatannya perlu ada sesuatu, harus ada terobosan baru untuk selama ini saya dengan teman-teman di Indonesia mengajar itu mengirimkan. Tapi tetap basisnya adalah sekolah kita tradisional. Sekarang dengan Papua kelihatannya harus beda solusinya. Terus yang ketiga, konflik yang dialami itu bagus sekali cara menggambarkannya. Di satu sisi ada soal penegakan hukum, mencuri bagaimanapun juga adalah salah. By definition itu salah itu. Terus di sisi lain ada konteks problem kenapa terjadi pencurian karena ada suami yang tak bertanggung jawab itu harus digaris bawahi itu. Dan ini suami di mana-mana nih banyak begini, bukan cuma di Papua aja gitu ya, banyak tempat nih gitu. Ibu langsung betul gitu ya. Bener. Tapi ini apa? Cara menggambarkan itu bagus sekali. Konfliknya itu real dan tidak mudah kita mengambil pilihan moral yang simple. Bahwa ini salah, ini benar gitu. Enggak, ada konflik yang bagus sekali cara gambarin di sini. Nah, jadi saya membayangkan kalau bicara menegakkan keadilan di Indonesia, sekali lagi ya, menegakkan keadilan di Indonesia di dalam konteks ini kelihatannya yang tadi ditonjolkan menegakkan hukum kelihatannya. Kalau kita bicara keadilan rasanya agak lain. Mungkin para penegak hukum di Indonesia harus lihat film ini. Karena banyak sekali problem-problem kasus mangga yang dihukum sekian lama. Kasus ini kan kira-kira berangkat dari hal yang seperti ini. Jadi ada konflik yang besar, yang menarik kalau dilihat. Dan ujungnya adalah belum selesai ceritanya. Itu juga selesai gitu ya. Filmnya udah habis. Kalau gitu harus fundraising lagi nanti ya. Tapi di ujung itu membuat kita justru ini yang menarik barangkali. Pulang itu karena nanti pulang justru dengan perenungan. What next? Ini kan dialami bukan saja oleh satu keluarga, tapi bayangkan dialami oleh ratusan mungkin ribuan keluarga di Papua dan mungkin di tempat-tempat lain di Indonesia. That's our homework. Yang sudah lebih dahulu mendapatkan kesejahteraan, yang sudah lebih dahulu mendapatkan keterdidikan, that's our homework. Bahwa bagaimanapun juga kita harus terlibat. Itu aja dari saya. Terima kasih. Silakan ya, saya salut sekali menonton acara ini, di mana tadi saya berdua sama istri saya, ini konflik kita berdua, ini aku ya
ambil ubi di tempat kamu, adik kamu kita berantem nah kayak gitu ya. Ya, apa ini ceritanya aku cuma mau tanya, ceritanya itu dapat dari mana? Setelah mungkin dari survei itu, riset itu, atau saya pikir ini karena kan saya sering bikin apa namanya terlibat di dalam acara-acara reality yang notabene nggak reality benar gitu ya. Benar. Nah, apakah ini apa namanya langsung dibuat ceritanya begini ya gitu ya? Kan ngomongnya kayak begini, ngomongnya kayak gitu. Kamu berani-beraninya mempertanyakan. Ya kan siapa tahu. Iya, gitu iya, kan. oke, Oh, good question. dari mana sih ini Ya. idenya? Kok? Ya. Apakah ini reality ala TV Indonesia atau bukan? Nah, that's Ya. it, betul. Terus ada lagi pertanyaannya Mas? Itu Ida? aja. Terima kasih. Kita Makasih. kumpulkan dulu Salut. ya. Ya, jadi waktu pas kita bikin workshop, Pak Anies dan semua yang ada di sini, itu kan mengundang semua filmmaker muda dari seluruh Indonesia. Asrida kepilih dari 30 orang. Kita produce cuma 5, ya. Nah, waktu itu Asrida udah bilang, saya mau bikin tentang Mama Halusina, karena dia udah tinggal di Wamena, dia sering penyuluhan ke desa itu bersama pater ya, pater dari Pater John ke gereja Katolik. Terus tapi Mama Halusinanya masih dalam posisi dia sebagai bidan dan yang memang suaminya punya istri 2 gitu. Jadi tapi dia sebagai perempuan Papua yang kuat ikut menambahi nafkah dengan menjadi bidan selain nanam. Itu saya udah seneng banget cerita itu. Tapi riset setahun setiap bulan laporan bolak-balik tiba-tiba Asrida dengan panik nelpon di bulan awal September. Gimana ini si Mama udah kabur dari desa Hubuma pindah ke desa Anjelma ke tempat kakaknya. Kenapa gitu kan, padahal kita udah ngatur pengen syuting di desa Hubuma dong. Karena dia mencuri ubi, nggak punya duit, nggak punya makan. Nah loh, udah deh, kita berangkat sekarang juga. Ayo cepat-cepat koordinasi, beli tiket, apa-apa segala macam, ngatur kru berangkat. Karena at that time, aku langsung merasa bahwa oke, ini adalah drama yang tepat. Tapi karena kita bikin film dokumenter, kita nggak bisa nulis skrip. Kita hanya meminjam kehidupan dia dan ternyata ya udah, drama yang paling ini adalah perempuan Papua bisa kabur dari ini. Nggak tahu ya, menurut pendapat saya yang waktu itu belum pernah ke Papua, ini adalah statement banget dari seorang perempuan yang sudah tidak sudah fed up gitu sama perlakuan tidak adil itu. Jadi oke, ini adalah the moment. Kita langsung ke sana, setelah adegan dia mencurinya juga nggak ada, karena dia udah lewat mencuri Yandra. Kalau pakai reality kan kita bisa ulang adegan itu, nggak bisa lah kalau dokumenter. Nah, jadi pada saat Catet Kak, ini kita nggak kejar tayang soalnya. Jadi kita tungguin 10 hari. pada saat apa dialog itu terjadi, itu kan pakai yang namanya wireless apa segala macam. Pagi-pagi dia dipasangin wireless, Dan pokoknya malam-malam mau tidur kita copot wirelessnya, udah gitu aja. Jadi udah pokoknya Mama Halusina itu natural bak Kim Kardashian. No. Sebenarnya wireless udah biasa aja dia gitu. Mungkin Asrida mau tambahin. Silakan. Ini penasaran banget ini dengan soalnya ya apa ya, mereka ya naturalnya tuh luar biasa gitu memang. Ya, silakan. Ya, awalnya memang saya tertarik dengan Mama ini karena dia dukun beranak dan dengan lihat kondisi Mama di sana, saya lihat perjuangan mereka itu dari keluarga sudah punya persoalannya sendiri, kemudian untuk ekonomi juga mereka susah, pendidikannya seperti itu, kesehatan juga tidak ada yang memperhatikan mereka, jadi kompleks gitu persoalan perempuannya. Jadi saya tertarik, kemudian saya berpikir kalau kondisi perempuan seperti ini, lalu bagaimana kemudian anak-anak bisa tumbuh dengan baik bersama mereka. Jadi sehingga kemudian awal sebenarnya judulnya itu Mama Adalah Tanah. Jadi saya melihat Mama itu seperti tanah, ketika tanah subur, jadi tumbuhan juga bisa tumbuh dengan baik. Tapi ketika kondisi tanah itu tidak subur, maka tidak akan mungkin tumbuh tanaman yang bagus dari tanah itu. Tapi kemudian seperti tadi yang Tete ceritakan, ada konflik lain. Ketika cerita saya jadinya bagaimana? Tadi dia sedih kali, dia udah mau bikin nggak jadi bikin dokumenternya. Tapi saya bilang justru, ayo berangkat langsung begitu. Jadi sudah disetujui sama Project Change, tapi ini si karakternya sudah punya cerita yang lain. Akhirnya tapi saya rajin untuk update ke sini dan mereka bilang itu juga menarik ceritanya. Jadilah sebenarnya syuting saya terakhir ya. Blessing in disguise. Mama sendiri tidak berlatih ya? Ya? Nggak berlatih? Kalaupun nggak berlatih, ada periode awal di mana dia kikuk, di mana dia merasa ada apa? Sampai kemudian dia merasa nyaman dengan ada yang kan ada kamera di samping
di depan muka dia gitu kan. Kadang-kadang dia nyolong kamera tuh iya, gitu. tapi kita nggak larang dia untuk nggak nyolong sih. Jadi walaupun adegan dia ngeliat ke kamera kayak waktu pas dia ditolak sama kepala desa, kan bilang kan ya nggak bisa, ini tetap harus dibayar. Dia kayak dia maju ngeliat kamera, gimana dong kayaknya gitu ya. Waktu ketika panen kan semua orang panen dan dia so sad gitu ya melihat yang lain panen itu memang benar-benar terjadi panen. Iya, itu kita juga nggak tahu terjadi panen. Cuman saya membayangkan pergolakan yang ada dalam dia ya, dia menyaksikan suaminya nggak bikin kebun, ini lagi pada panen, anak 4 gitu, 4 kan anaknya, anak 4 terdakwa mencuri, jadi saya bisa ngebayangin aja depresnya mama itu gitu. Dan your camera was there gitu. Tangkap itu luar biasa. Itu hebatnya Vera, our camera woman, dia sadar banget. Apa yang ingin disampaikan ya teman-teman atau saudara-saudara di sini supaya kemudian ini menjadi langkah teman-teman yang di sini untuk mereka bisa lanjut seperti itu. Nah, itu untuk buat kakak, terus untuk buat Bapak Menteri. Tadi ada soal pendidikan. TKD itulah Bapak Menteri ada di depan. Apa langkah-langkah preventif yang bisa dilakukan untuk adik-adik saya di tanah Papua seperti itu? Terima kasih. Tentu saja saya ingin teman-teman memahami Papua itu seperti apa. Bagaimana pergumulan mama-mama di sana mulai dari keluarga sampai dalam lingkup yang besar. Dan memang film ini mungkin sedikitnya bisa membantu kita untuk memahami Papua, tapi sebenarnya memang saya ingin sekali, selama ini kan ada Otsus, ada begitu banyak program yang masuk ke Papua, tapi kita bisa bertanya-tanya. Dan juga sering orang-orang dari Indonesia ketika kita menyuarakan tentang Papua, di sana itu sekolah-sekolah tidak berjalan, tidak ada pelayanan kesehatan, mereka selalu bertanya, baru uang-uang yang selama ini, uang banyak-banyak ke Papua itu untuk apa? Orang selalu bertanya seperti itu. Jadi dari film ini kita lihat bahwa itu kenyataan, kita yang bersuara dari jauh sana bukan menipu atau mau menjelek-jelekan pemerintah, tapi memang itu kenyataan dan itu kita saksikan dalam film. Tapi harapan saya bahwa lewat film ini pemerintah terlebih, hari ini saya senang sekali ada Pak Anies Baswedan hadir di sini. Papua itu butuh untuk dipahami. Tidak hanya program-program itu dari Jakarta tidak bisa diserahkan begitu saja tanpa kita benar-benar paham sebenarnya Papua itu butuh apa. Jadi program tidak bisa datang dari Jakarta, ya orang Papua kamu bikin ini, bikin ini, tanpa kita mendengar sebenarnya orang Papua itu inginnya seperti apa. Sehingga selama ini uang sebanyak apapun mengalir ke Papua tanpa kita benar-benar tahu apa persoalan di sana, apa keinginan dan harapan mereka, kita akan tidak, uang sebanyak apapun tidak akan pernah menyelesaikan. Dan saya senang sekali bisa hadir di sini dan bisa menyampaikan itu. Semoga saja film ini bisa sedikitnya merubah pemahaman kita tentang Papua, karena seperti yang tadi Pak Andreas jelaskan, bahkan teman-teman saya yang kuliah di Jakarta, orang-orang Papua, mereka sering sekali mengalami apa yang disebut dengan di bukunya Bapak Philip Karma itu diskriminasi rasialis. Jadi naik di angkot, orang di Jakarta tutup hidung, dan itu sungguh itu menyedihkan. Saya kalau mendengar cerita teman-teman dari Papua, bagaimana mereka diperlakukan, menurut saya itu sangat menyedihkan. Jadi saya senang sekali bisa berbicara dengan kawan-kawan di sini dengan harapan bahwa pemahaman kita, apa yang kita pikirkan tentang Papua, mungkin ada sesuatu yang salah selama ini, kita bisa melihat dengan hati lagi. Orang Papua itu sama seperti kita juga. Sama dan sangat baik sekali. Karena John, waktu saya syuting di sana tuh ya, di setiap jalan baru 3 langkah ya, Vera, Ucu, semua kalau papasan sama mama-mama atau mau bapak-bapak pasti mereka yang halo tuh salaman, dari mana? Walaupun bahasa nggak ngerti, kita bilang dari Jakarta. Baik sekali dan ramah sekali. Terus dengan kehidupan seperti itu pasti berbagi ubi ya. Mereka lagi makan ubi ngasih, kita lagi syuting, mau, oh iya mau, langsung kita juga. Jadi maksudnya dia just ya baik sekali. Jadi gimana ya, aku sampai unbelievable dengan apa yang diperlakukan oleh kita ya. Sebenarnya kita banyak utang loh sama kalian. Jadi mungkin ini sebenarnya caranya juga, pengennya film ini kan alhamdulillah 21 saya kasih film ini, saya kasih nonton, mereka bilang oh ya udah putar aja di 21 tanggal 8 Januari. Jadi mungkin orang bisa mengakses, jadi publik bisa mengakses. Tapi saya abis ngobrol sama Mira, saya nanya gimana pendekar tongkat emas. Nah,
film gue yang udah komersil gitu aja sekarang orang Indonesia nggak mau nonton film Indonesia, nggak sebanyak ekspektasi ya, apalagi lo bikin dokumenter kayak gini, nah lo nggak bisa gitu. Tambah ribet, tapi ya udah 21 memberikan kesempatan, artinya untuk film dokumenter yang mungkin isunya jauh sekali dari kita gitu. Tapi tadi pas sebelum ini jam 2 kita ada screening dengan Mas Seno Bumira Aji Dharma, dia juga menonton ini dan dia mengumumkan pendapat bahwa jangan khawatir, mungkin sekarang kayak FFI kemarin dia bilang, dia kasih contoh lucu. Yang menang kan sebenarnya kita ngebayangin pasti Soekarno dong, dia bilang. Ternyata film Cahaya dari Timur yang menang. Bahwa walaupun di bioskop itu juga flop, rugi besar, tapi bahwa sekarang orang apresiasinya terhadap saudara-saudara kita yang di timur itu mulai meningkat. Jadi mudah-mudahan kita semua ngomongin bahwa ini film ada loh di bioskop, ini film ada loh di bioskop. Setelah turun misalnya 21 suka sadis juga, 3 hari gak ada yang nonton dia turunin tanpa ada kontrak soalnya kita. Kalau sudah turun saya berjanji bahwa film ini akan ditreat seperti Senyap dan Act of Killing, di mana orang-orang yang mau butuh film ini diputar di komunitas, diputar di kantor, diputar di ibu-ibu arisan, tinggal pinjem, bahkan kita kasih filenya dalam bentuk data. Jadi semua siapa aja bisa nonton. Sebelum kita tutup, Pak Anies ada yang mau ditambahkan lagi? Ya, tadi ada yang tanya apa Ini kan kebetulan kurikulum kemarin harus berhenti dulu. Salah satu sebab mendasar kenapa harus berhenti dulu adalah penyeragaman total. Penyeragaman total. Dan itu unacceptable. Saya bahkan lebih baik dituding sebagai ganti menteri, ganti kurikulum daripada harus membiarkan Indonesia seluruhnya sama. Itu unacceptable. Jadi kontennya itu menjadikan orang kota. Pendidikannya itu membuat siapapun yang ikut pendidikan itu harus jadi orang kota. Karena isinya seluruh ilustrasi, this is unacceptable. Jadi sementara kita ini bicara pendidikan adalah membuat orang bisa hidup mandiri, meraih cita-citanya, apapun cita-citanya itu, bisa mendapatkan kebahagiaan di mana saja. Jadi pendidikan ini bukan urutan kacang mau masuk universitas. Hari ini yang terjadi adalah semacam urutan itu. Jadi saya kemarin kenapa putuskan untuk hold dulu, kita koreksi total. Dan kemudian kontennya harus bisa membuat siapa saja itu bisa meraih mimpinya di mana saja. Jadi jangan harus jadi orang Jakarta, jangan harus jadi orang di Jawa, di mana saja. Jadi itu pertama. Terus yang kedua, programnya apa? Saya ingin balik, sudah berhenti seperti yang dikatakan tadi. Jangan orang Jakarta menentukan programnya apa. Di sini harus kita ubah. Justru sekarang apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan, itu yang harus disiapkan oleh pemerintah. Bahkan ini sekarang nanti minta bantuan nih Mas Indra Bekti dan teman-teman yang lain. Saya ini ingin malah tanya sama anak-anak SMP, SMA, what do you want from our school? Kita ini kebanyakan tanya sama ahli pendidikan, gak pernah tanya sama anak-anak kita yang senyatanya mau menjalani pendidikan. Dan memangnya mereka nggak tahu yang mau diinginkan? Tahu kok, cuman kita nggak pernah tanya. Kita nggak pernah tanya. Jadi saya melihat juga dalam konteks bukan hanya Papua, tapi banyak daerah-daerah di Indonesia itu 3 isu jadi satu: pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Begitu ada masalah transportasi, immediately ada masalah kesehatan, ada masalah pendidikan, immediately. Jadi menyelesaikannya itu juga harus 3 in 1 nih, nggak bisa hanya pendidikan saja. Tadi kita lihat soal transportasi, betapa ibu itu gelisah betul kalau sayurnya sampai layu di jalan. It's about transportation. Dan ini adalah soal connectivity, communication, dan lain-lain. Kita dekati itu dengan cara yang harus agak beda. Nah, ini perlu re-engineering the entire organisasi ini. Karena organisasinya terbiasa menyusun dari sini, di bawah sana melaksanakan. Sekarang mau dibalik tuh, yang di bawah nangkep ide bahkan dijalankan. Jadi saya malah mau mulai unit khusus, jadi namanya belum ada nama resmi. Tapi saya kenapa gini, kemarin saya baru kembali dari Kinabalu di Sabah, ketemu dengan
anak-anak TKI yang tak pernah tersentuh dengan pendidikan di Indonesia. Yang problemnya kalau lihat ini kira-kira, aduh berat sekali. Bahkan dalam tanda kutip nggak ada bantuan dari lingkungan. Kalau ke sana, kalau tahan hebat, nggak tahan melihat itu. Betul-betul nggak tahan. Dan banyak kebetulan di Sabah itu saudara-saudara kita dari Flores yang banyak di sana. Kondisinya datang ke kampung, saya datang ke sebuah kampung di sana. Peternakan ayam, telurnya itu diproduksi dengan harga bervariasi dan tak satu pun dari orang di kampung itu yang dapat telurnya. Sama sekali nggak dapat telurnya. Rumah panggung, bawah itu ayam, apa untuk ayam mereka. Jadi mereka bikin sendiri, rawat sendiri ayam itu. By all means nggak sehat lah. Negara selama ini absen, tidak hadir di tempat-tempat itu. Jadi saya urusi pendidikan nih. Jadi saya buat satu unit khusus. Unit ini adalah untuk menangani pendidikan anak-anak di daerah-daerah berkebutuhan khusus. Dan kebutuhan khusus seperti di Papua, seperti di Kalimantan, seperti di perbatasan, termasuk di beyond border ini, di negara lain yang berdekatan kita. Selama ini karena tidak dikelola dari Jakarta secara khusus, anak-anak itu lewat. Pemerintah diminta untuk mengukur angka partisipasi pendidikan. Daripada ngurusin yang di dalam Papua, 2-3 kabupaten, ngurusin satu kecamatan Matraman, angkanya udah naik. Karena satu kecamatan Matraman bisa jadi jumlahnya lebih tinggi daripada satu kabupaten di Papua. Kita harus ubah. Nah itu salah satu cara, Bung. Jadi saya tidak ingin, dari Jakarta kita bikin program ABCD. No, harus dibalik. Sekarang itu, apa yang dibutuhkan, apa yang senyatanya dimaui, dari situ kemudian negara menyesuaikan dan memenuhinya. Itu rencananya.